Pertama gini, sebenarnya proses pembelajaran itu bisa lewat yang formal ya, ada pelatihan, ada kayak sekarang nih teman-teman lagi kuliah gitu ya. Tapi itu juga tidak menjadi syarat mutlak ya, karena tetap aja ya sekarang hoax juga berkembang di orang-orang yang bisa dikatakan dari strata akademiknya juga tinggi ya. Jadi artinya apa? Harus balance ya. Satu sisi kita juga harus mengupgrade diri kita dengan berbagai pelatihan-pelatihan ya sepanjang kitanya punya kemampuan untuk mengakses itu. Yang kedua yang paling penting adalah kembali lagi, setiap kali kita mengakses informasi menggunakan media, itu kita harus tahu aturannya seperti apa. Terus setelah itu kita juga harus tahu bahwa informasi yang kita akses itu kredibel atau enggak. Karena gini, kita sudah literasi digital ya, udah bertransformasi kayak sekarang nih kuliah menggunakan internet ya, pakai laptop atau minimal pakai handphone. Handphonenya juga smartphone ya. Tapi tetap aja ada aja kalau orang nggak literasi digital, misalkan ada yang suka sembarang ngechat nggak penting di kolom chat ya, kan pernah ya gitu ya. Terus ada juga misalkan yang muncul tiba-tiba ada tulisan atau gambar atau video yang tidak senonoh misalkan, itu kan pernah ada zooming dan sebagainya. Jadi harus balance Ardini. Jadi satu sisi kita juga harus membekali diri kita dengan pelatihan-pelatihan yang formal gitu ya. Apalagi sekarang banyak banget course-course yang bisa kita ikuti secara online, baik yang berbayar maupun yang nggak berbayar gitu ya. Tapi yang paling penting adalah implementasinya. Jadi pertama kita nggak boleh terburu-buru gitu ya kalau ada informasi sebelum kita cross check. Menggunakan media juga sama ya, harus ada tahu aturan waktunya, harus tahu bahwa baik di dunia online maupun di dunia nyata ya, di dunia offline itu tetap aja yang namanya etika tuh harus dikedepankan. Mungkin saya sambil share screen yang poin yang paling penting ya, itu sebenarnya ada di terakhir deh. Nah, yang ini ya, sebenarnya core-nya tuh di sini. Sebentar. Kita mau bicara literasi apapun gitu ya, karena kan kalau bicara soal hoax berarti kan ini adalah kegagalan ya, bahwa literasi kita tuh belum literate sebenarnya. Jadi pendekatan kelembagaan kayak sekarang kan banyak juga ya informasi edukasi lewat berbagai media sosial, bahkan mungkin pakai billboard atau media-media lainnya gitu ya. Terus juga kita bisa manfaatin aplikasi ya, hoax checker atau kalau nggak salah turn back hoax juga bisa ya. Terus juga kalau saya kadang-kadang suka langsung aja copy gitu ya, kopas dari WhatsApp grup misalkan, saya cari aja langsung di googling gitu dan ternyata benar langsung hoax gitu. Jadi jangan mudah gitu ya. Terus juga pendekatan literasi media ini juga harus terus diajarin dari kecil gitu ya. Dari kalau sekarang kan anak-anak dari TK aja udah sekolah online ya, maka mereka harus diperkenalkan, oh media ini tuh digunakannya untuk ini loh, nggak boleh kalau dipakai. Jadi harus do and dance itu udah diajarin dari sedini mungkin ya. Sama yang paling penting adalah kebijakan. Kalau nggak ada regulasinya, pemerintah nggak tegas, maka itu susah juga. Kita bisa belajar, mungkin ada beberapa negara yang sangat tertutup banget, tapi satu sisi itu bagus juga. Mereka pakai platform kayak YouTube bikin sendiri, semua bikin sendiri, karena itu juga bagian dari kedaulatan negara sebenarnya. Karena kayak sekarang nih kita pakai YouTube, pakai Zoom, ini sebenarnya kita semuanya tuh apa istilahnya? Kita dibilang digital transformation, yes gitu, tapi creativity kita belum tentu juga sih, karena kan yang bikin bukan kita gitu. Jadi intinya tuh semuanya harus komprehensif Ardini. Jadi baik itu pelatihan secara formal maupun sebenarnya pengalaman kita dari kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Baik Ibu, Bu makasih. Oke, sama-sama Ardini. Oke, selanjutnya ini Dewi Fatmawati untuk virus, ya nggak apa-apa ya. Nanti kalau kita main menti lagi, mudah-mudahan nanti jaringan lebih stabil ya. Oke, Dewi Fatmawati silahkan Dewi. Siang Ibu, saya ingin bertanya Bu, mengenai yang konten-konten disinformasi sama misinformasi tadi. Untuk yang konten
manipulasi sama konten yang menyesatkan itu sebenarnya perbedaannya apa, Bu? Soalnya saya dengar tadi konten manipulasi itu tujuannya juga bisa untuk menyesatkan gitu, Bu. Sama-sama menyesatkan ya. Jadi bedanya konten yang menyesatkan sama satu lagi konten yang dimanipulasi ya. Iya, Bu. Oke. Baik, saya coba jawab ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya sama aja ya, dia sama-sama bentuk dari misinformasi. Berarti kan itu informasinya salah gitu ya. Coba kita lihat ya dari pemahamannya kan, konten yang menyesatkan dengan konten yang menyesatkan, pengguna digiring untuk memiliki persepsi tertentu dengan sebuah isu. Jadi kalau di media itu ada namanya framing ya, framing media. Mungkin teman-teman juga udah sering ya dengar bagaimana satu peristiwa itu oleh satu TV dibuatnya berbeda, TV yang lain beda lagi gitu ya. Dulu saya pernah cerita soal bagaimana TV A sama TV B memberitakan lumpur lapindo secara berbeda ya, walaupun kita nggak bilang itu menyesatkan ya, sepanjang dia punya datanya gitu. Tapi memang kalau ini lebih kepada framingnya, bagaimana media membingkai informasi itu. Kalau yang ini konten yang dimanipulasi, ini dia biasanya ini modifikasi dari gambar ya, video, tulisan gitu ya, yang dia tuh jauh banget dari konten aslinya gitu. Ini bisa dikatakan kalau menurut saya sih lebih parah gitu ya, lebih parah dalam hal ini karena dia memang benar-benar berbeda gitu dari maknanya gitu ya. Nah, tapi memang si konten manipulasi ini kan lebih kepada untuk hiburan ya, lebih hiburan. Kayak sekarang lah teman-teman ada aplikasi deepfake ya, yang foto terus bisa senyum sendiri, bahkan orang-orang pada ngambil foto yang katakanlah keluarga kita yang udah nggak ada dipakai buat itu sehingga seolah-olah itu hidup kembali gitu ya. Itu kan sebenarnya konten yang dimanipulasi dong, karena pada dasarnya orang yang bersangkutan kan sudah tidak ada gitu ya. Foto itu kan bisa dimanipulasi gitu. Bicara soal deepfake itu kan tahun lalu ketika saya ikut konvensi nasional komunikasi ya, itu awalnya sering banget dipakai buat politik ya, tapi sekarang dikonsumsi untuk hiburan gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaannya di situ gitu. Artinya ini benar-benar jauh banget ya dari makna yang sesungguhnya dari konten aslinya. Kalau ini sih sebenarnya pada dasarnya kontennya mungkin istilahnya ya, dia benar-benar nggak sesuai gitu ya. Tetapi memang ya kedua-dua ini walaupun namanya beda, memang mereka punya kemiripan ya. Namanya aja menyesatkan ya, ini bahaya juga ya, menyesatkan berarti lari dari makna yang sebenarnya juga gitu. Tapi ini lebih kepada framingnya aja sih, cara menyampaikannya. Kalau ini dia lebih ada gambarnya, videonya itu tulisannya benar-benar dibuat berbeda seperti itu. Gimana Dewi? Apakah bisa? Baik, Bu. Tapi saya timbul pertanyaan lagi, Bu. Ya, silahkan. Kan yang di slide yang tadi, yang ada 3 tadi itu, yang pertama ada yang di atasnya ada konten manipulasi tadi, Bu. Saya lupa, Bu. Oke, kalau nggak salah konten palsu sama ya. Yang salah ya. Yang slide ke-17, Bu. Oke, yang ini. Iya. Konten tiruan sama konten palsu itu kan kalau ditiru itu pasti palsu gitu juga ya, Bu? Iya. Nah, itu gimana itu, Bu? Ya, sebenarnya memang ini 1-7 tuh emang agak susah ya untuk kita membedakannya ya, karena ketika bicara soal tiruan, ya berarti kan kayak benda ada yang niru, berarti itu kan palsu ya, nggak sesungguhnya gitu. Tapi memang antara konten tiruan ya, kita coba pahami nih, misalkan konten tiruan ini dibuat seolah-olah berasal dari seorang atau lembaga yang sah. Contohnya yang saya cerita ya, selebaran tentang penculikan anak yang menggunakan logo kepolisian RI, atau kayak sekarang ya banyak hadiah-hadiah masuk ke SMS kita, ke WhatsApp gitu ya, itu konten-konten
konten tiruan. Nah, kalau konten palsu dia apa ya? Kalau ini mungkin dia nyontoh dari yang sudah ada gitu ya. Kalau ini sama sekali tidak benar dan sengaja untuk menipu atau merugikan orang lain. Jadi bisa jadi mungkin seolah-olah membuat aja gitu. Misalkan gini, kan sekarang misalkan Telkomsel lagi ngadain apa namanya undian. Nah, bisa jadi ada yang niru nih ya, ada yang niru di sini. Tapi kalau ini memang lagi situasinya nggak ada, tapi dibikin ada gitu. Jadi benar-benar palsu gitu dari sisi kontennya, dan itu memang tujuannya untuk menipu gitu. Kayak misalkan ada orang yang nangis-nangis gitu ya, nelpon, ini anaknya ketangkep lah, inilah harus ini, atau anaknya kecelakaan lah harus ini, itu lebih kepada konten palsu gitu. Gimana Dewi, bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau ada tanggapan juga nggak apa-apa Dewi, kalau ada yang masih mau ditanyakan juga silahkan ya. Baik Bu. Ya, oke. Sekarang silakan Rivaldi. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya mau nanya di dua hal sih Bu. Tapi itu sebenarnya pertanyaan lebih dalam lagi karena penjelasan di PPT. Apa namanya, kan tadi dibilang di Indonesia itu kebanyakan yang jadi berita hoax atau bohong segala macam itu di sospol, bagian sosial politik. Nah, pertanyaannya itu apa emang Indonesia aja yang mengalami hal itu, atau emang sudah ada penelitiannya di luar negeri pun mengalami hal yang sama gitu, ataupun dari area lokal lah, sehingga di Asia Tenggara atau di Asia dulu gitu, kira-kira itu seperti apa. Terus yang kedua, tadi kan kita juga ngebahas juga di pembahasan kalau misalnya berita hoax itu kebanyakan di tulisan. Nah, sama pertanyaannya lagi, kenapa sih tulisan itu jadi biangnya gitu ya, paling banyak dibuat berita hoax? Apa itu karena lebih mudah untuk menulisnya atau segala macam, karena effortless juga, kayak gitu Bu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Rivaldi pertanyaannya ya. Bagus nih 2 pertanyaan. Pertama, soal isu hoax itu banyak di sospol. Sebenarnya bukan cuma Indonesia aja, tapi mohon maaf saya belum bisa menyajikan datanya ya Rivaldi. Karena gini, sebenarnya kita juga bisa lihat dalam kondisi kalau lagi pilpres di negara manapun. Contoh lah, kalau yang dibilang adalah Amerika adalah contoh negara-negara, semua negara ya, karena dianggap negara adidaya gitu kan. Buktinya apa gitu, tetap aja loh terjadi hoax ya gitu. Terus kemarin juga yang kasus di beberapa negara soal larinya ke agama ya, larinya lebih ke agama, kan bicara politik juga ya, sosial politik ya, misalkan yang ternyata anaknya yang bikin cerita bahwa ada penghinaan karikatur kalau nggak salah ya, padahal gurunya tidak melakukan itu, gurunya akhirnya dibunuh ya. Juga itu jadi terjadi konflik luar biasa ya di Prancis gitu ya. Jadi sebenarnya negara-negara maju pun juga mengalami hal yang sama gitu. Bicara soal sosial politik itu adalah isu yang paling kalau di dunia jurnalis itu yang paling seksi gitu ya, yang paling potensial untuk menarik banyak rating dan sebagainya gitu. Jadi memang nggak cuma di kita aja, Rivaldi. Tapi memang saya belum punya datanya ya, Rivaldi ya. Tapi sebenarnya kita bisa mengamati itu loh dari kehidupan kita sehari-hari, gitu. Baik Bu. Ya. Yang kedua, kenapa tulisan? Sebenarnya tadi Rivaldi sudah bilang bahwa lebih mudah, effortless. Tapi kalau bicara effortless itu rasanya belum tentu juga kalau effortless. Mudah iya, karena mendistribusikan tulisan itu lebih gampang dan langsung terbaca. Kalau kita kayak kirim di WhatsApp kan sekarang kita bisa pakai setting ya, maksudnya nggak langsung ke download kayak video atau foto gitu. Kalau tulisan tuh mau nggak mau judulnya aja udah bikin provokatif, orang langsung apa sih gitu ya. Jadi tulisan tuh pasti akan cepat terbaca walaupun cuma headline-nya aja. Kedua, biasanya kan katanya tulisan itu menggambarkan kemampuan intelektual seseorang. Contoh nih ya, waktu itu beredar tulisan yang mengaku dari dekan FMIPA, ya waktu masih Bu Sri Nurdiati ya. Di situ tulisannya tentang imunitas kalau nggak salah ya. Itu tuh dari April tahun lalu itu udah kita klarifikasi bahwa itu adalah hoax. Tapi awal tahun kemarin itu masih beredar di di WAG kantor suami saya. Gitu. Padahal kita bukan sesama IPB gitu ya. Itu bayangin udah mau setahun berlalu itu masih muter gitu, dan orang
sangat percaya bahwa ini dari IPB kredibel gitu. Karena dengan tulisan itu akan jauh lebih terpercaya. Itu makanya orang kan lebih gampang terpengaruh ya karena ada data seolah-olah gitu. Bahkan kayak sekarang nih pandemi itu banyak banget hoaxnya juga yang menyebabkan orang jadi ada yang cuek gitu ya, terus ada yang coba-coba ini itu, bahkan ada kan sempat kayu putih bisa diminum ya, memang gitu, tapi kan nggak banyak juga gitu ya, lama-lama itu bisa juga ganggu kesehatan kayak gitu. Jadi kenapa tulisan? Karena tulisan bisa lebih mudah diakses. Tulisan bisa masuk ke SMS, tulisan bisa di print ya, terus juga tulisan bisa masuk ke semuanya, ke media sosial, dan biasanya lebih runut orang tuh kalau cerita di tulisan. Dan jangan salah, sekarang itu yang namanya buzzer itu kayak profesi. Dan yang disasar itu banyaknya sekarang bukan cuma orang biasa, tapi orang-orang berpendidikan. Kenapa? Karena kita dianggap punya kredibilitas gitu. Jadi itu Rivaldi. Jadi makanya sekalipun tulisannya lengkap, panjang gitu ya, bahkan ada sumbernya, misalkan lagi-lagi kita perlu cross check dan perlu hati-hati. Dan kalau kita orang IPB kan tahu, oh Bu Sri Nurdiati kok ngomongin imunitas, beliau kan dari FMIPA gitu kan ya. Terus pernah juga tulisannya Pak Profesor Ansori Macik ya, mantan rektor kita, itu juga sama dikutip dan ngomongin herbal gitu. Padahal kan Pak Macik bukan di situ, beliau kan di FMIPA juga ya, matematika kalau nggak salah. Jadi kalau kita orang IPB pasti kita tahu karena mengenal beliau. Tapi kalau orang luar udah dengar kata IPB udah pasti, oh ini pasti benar gitu. Jadi seperti itu Rivaldi ya. Intinya tulisan lebih mudah untuk direproduksi ulang. Reproduksi itu maksudnya dikopas gampang, dimodifikasi juga gampang. Bagaimana Rivaldi? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Pedro Agusti, silahkan. Iya Bu, terdengar tidak Bu di sini jaringan Dengar, tidak Pedro, bagus. silahkan. Nah, jadi begini Bu, sebenarnya saya Pedro tuh pernah ngeliat ini Bu di kasus Bittersweet Najla. Bittersweet Najla. Halo Bu? Ya, silahkan Pedro. Oke. Di saya belum kedengaran suaranya. Sekarang silahkan. Sudah kedengaran, sebentar Bu. Sudah terdengar Bu? Ya, sekarang terdengar. Silahkan pertanyaannya. Oke, jadi waktu itu Pedro pernah ngeliat ini Bu, kasus di Bittersweet Najla ini nggak tahu masuknya fake news atau enggak Bu. Jadi dia tuh kayak S3 marketing gitu kan Bu, sebenarnya itu tuh cuman ya dia mau keluarin launching produk baru tapi bikin gempar satu Indonesia kayak gitu kan Bu lewat Instagramnya Lambe Turah. Nah itu tuh masuk fake news apa gimana Bu? Oke, baik. Terima kasih Pedro ya. Sebenarnya gini sih, karena kan itu multitafsir ya, gitu kan. Itu kan kalau nggak salah ada polis lain gitu kan ya. Terus ada karangan bunga kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya dia mengecoh aja sih. Sekarang kita lihat deh ya, kalau dilihat dari jenisnya gitu ya. Fake news atau hoax sebenarnya kan nggak fake news sih, dia kan sebenarnya lagi promosi gitu ya. Sayangnya ya sekarang itu beberapa mungkin karena sekarang perkembangan bisnis lagi luar biasa ya, jadi istilahnya orang kok jadi jadi mencoba-coba metode gitu ya. Nah sebenarnya kalau mau dibilang fake news gitu ya, tidak bisa sepenuhnya. Kenapa? Karena kita baru diajak lihatnya dari gambar. Sama mungkin caption ya, caption yang sebenarnya bermakna ganda gitu. Dan sekarang sih kan makin hari orang makin pintar ya, karena sekarang sering banget gitu kan, bahkan orang akan lebih memilih baca di slide terakhirnya ya, atau di gambar terakhir, karena ternyata itu misalkan hanya untuk membuat kita ngasih atensi gitu ya. Jadi makanya kalau dibilang fake news gitu, kalau dia terus-terusan kayak gitu itu kan jadi fake news sebenarnya gitu. Tapi karena dia hanya menyajikan gambar itu kan framing ya. Framing dalam arti dia hanya menginformasikan sebagian dari keseluruhan gitu. Jadi mungkin itu adalah strateginya untuk menarik perhatian gitu. Tapi saya belum berani bilang fake news ya gitu, karena
itu baru sebagian aja yang dia lakukan seperti itu. Walaupun memang kalau saya pribadi jujur agak menyayangkan sih kalau brand-brand besar gitu masih menggunakannya tuh model-model kayak gitu karena harusnya yang namanya kreativitas itu harusnya lebih menuntut kreativitas yang kayak kalau kayak kita nonton iklan-iklan Thailand gitu ya, yang atau negara-negara lain yang dia lebih nyentuh ke aspek humanity kita gitu, bukan membuat sesuatu yang bombastis gitu. Tapi saya nggak tahu juga sih kenapa harus melakukan itu. Jadi jujur Pedro, saya nggak berani bilang itu fake news. Kalau keterusan iya jadi fake news, tapi saat itu dia sebenarnya lagi menggiring aja gitu, lagi nyari perhatian aja gitu. Jangan-jangan itu framing tadi. Satu sisi dia seolah ingin menyesatkan kita, tapi menyesatkan dalam tanda kutip ya, mencari perhatian seperti itu. Itu Pedro. Mungkin Pedro punya tanggapan lain, silahkan. Enggak Bu, iya Bu, sepikiran kayak dia tuh gunain ini buat strategi marketingnya dia Bu. Tapi Pedro lihat dia tuh di Indonesia tuh terlalu banyak gitu loh Bu, kasus yang kalau yang kayak gitu tuh rame dan akhirnya trending dan diomongin jadi kayak makin rame kayak gitu. Ada juga sekarang Bu, kayak kasus terbaru, aduh kok jadi ngomongin gosip. Tapi emang ya banyak gitu Bu. Ini temennya ketawa ini lagi off cam aja, saya doang yang nampak. Apa Pedro, silahkan. Emang kayak banyak gitu Bu, dan sekarang ada yang kasus Nisa Sabian, nah dia rilis lagu Bu, dan rame. Nah jadi kayak makin digoreng-goreng gitu Bu, jadi itu yang bikin rame di Indonesia kayak gitu Bu. Bagus tuh. Ini bagus kalau nanti ada penelitian ya, lebih mendalam. Oh ya, iya Bu. Itu kan langsung pada nyari. Enggak, mungkin kan itu apa ya, suka dikait-kaitkan lah ya gitu. Memang gini, nggak cuma di Indonesia sih kalau menurut saya, yang namanya sensasional itu dimanapun itu tuh jadi nilai gitu ya. Nggak tahu juga ya itu benar atau enggak ya, karena yang tahu persis kan orang yang bersangkutan sama yang maha kuasa gitu. Kita Iya, juga judgement apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Kita aja digiring sama lambe turah, berarti kan framing lambe turah tuh luar biasa gitu. Sama kayak kasus yang terbaru lagi, karena itu menyinggung teman-teman akademisi ya. Kebetulan kalau teman-teman menyimak nih kan, yang kemarin tuh yang pernikahan rame, terus ada KNRP ya, KNRP itu isinya akademisi semua. Salah satunya adalah kawan saya, dosen Undip. Dia diserang juga sama netizen gitu ya. Oh ya, kalau nggak mau nonton ya udah nggak usah protes gitu. Itu hanya peran kita sebagai akademisi aja untuk menyampaikan itu, bahwa frekuensi TV adalah frekuensi publik gitu. Artinya apa? Itu harus memberikan kebermanfaatan untuk publik. Terus pada bilang lagi kan netizen, kenapa itu sinetron dan sebagainya nggak digugat juga, kata siapa? Teman-teman KNRP itu juga paling vokal nyampein itu, tapi sayangnya sampai sekarang pemerintah tuh belum pro sama laporan-laporan dari kawan-kawan yang punya apa istilahnya perhatian ke sana gitu. Jadi kayak kembali lagi kayak tadi, kenapa di media sosial pun sangat bebas, karena sampai detik ini belum ada peraturan. Kalau teman-teman pengen tahu ya, apalagi kalau kayak YouTube, terus juga semuanya media sosial itu belum ada peraturannya sampai sekarang gitu. Jadi memang apa ya inilah showbiz, makanya disebutnya show business. Nah makanya kalau bisnis itu biar sensasional itu memang harus ada aspek-aspek kayak gitu, Pedro. Dan kita tahu bahwa lambe turah itu adalah salah satu yang menjadi mainstream, orang itu akan di framing dari situ. Nah itu kembali lagi ke kita mau apa istilahnya, nyari second opinion ya, atau third opinion dan sebagainya. Jadi kembali ke kita gitu. Kalau kita lihatnya lambe turah doang, pasti kita akan di framing, oh ini pasti semuanya S3 marketing gitu. Kalau faktanya iya gitu, masa sih gitu untuk bisa katakanlah naikin berita harus dengan cara seperti itu. Tapi kan who knows gitu kan ya. Jadi kembali lagi sih Pedro, kalau ada penelitian lebih dalam itu bisa tuh pakai intelijen gitu ya, yang sebenarnya dibalik itu semua tuh apa gitu. Kalau yang tadi Najla ya, menurut saya dia udah cukup punya brand yang bagus ya, orang udah tahu, terus dia pakai cara gitu, dan nggak cuma sekali kan ya, 2 kali kalau nggak salah ya dia seperti itu. Jujur saya sendiri ya ampun, sayang aja gitu. Tapi nggak tahu ya, kita kan nggak tahu
strategi marketingnya mungkin seperti itu. Gitu Pedro. Ada gosip Iya Bu, yang terima kasih Bu. Iya. Enggak Bu. Tapi si Lambe Tura ini bisa dikatakan sebagai sumber akurat bukan Bu untuk berita-berita Indonesia? Kita lihat aja, semuanya berita pasti ke situ dulu ya kan? Iya gitu. Bu, benar. Terus yang Edo itu banget Bu, suka banget mantengin Lambe Tura. Jangan-jangan di adminnya kali. Bukan. Iya benar. Foundernya Bu Handphone ya. jadul. Handphone jadul. Iya, karena gini, sekarang aja berita bisa naik cuman gara-gara screenshot dari tayangan YouTube dari vlogger-vlogger, ya kan ya, dari YouTuber, sorry. Itu kan dulu saya pernah ngerasain jadi wartawan, nggak gitu. Kita tuh nulis bener-bener adalah tulisan kita. Sekarang tuh enak banget jadi wartawan sekarang tuh, cekrek. Kadang sama, di berita ini satu sama, di sini sama, nggak ada bedanya gitu. Bahkan cuman ngambilin dari wawancara sama YouTuber, udah jadi tuh satu caption gitu ya, terus pakai judul yang bombastis gitu, tapi pas kita baca di mana ya, terus kita disuruh swipe up gitu, itu kan niatnya lebih ke sana gitu, karena semakin di hit gitu ya, karena kalau nggak salah kayak YouTube aja dia berapa dolar gitu kan ya, 0,01 dolar kalau sekali klik gitu bisa, karena itu larinya tuh ke masalah uang gitu, lebih ke bisnis kayak gitu. Pedro ya, dan teman-teman. Ya, Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi kalau bisa nanti Pedro juga punya perbandingan ya, follow Lambe Tura dan lambe-lambe yang lain gitu ya, atau yang lain ya. Oke. Baik. Oke, silakan. Siapa lagi? Bu, saya mau nanya lagi nih Bu, yang sebenarnya bukan nanya sih Bu, lebih tambahan tadi yang Pedro ngomongin. Tadi sebenarnya saya udah kepikiran juga masalah yang gosip, misalnya Bu, kan dari dulu di media mainstream sekelas TV pun gosip tuh tetap ada gitu. Maksudnya ya sampai ada programnya dan KPI juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Buktinya bertahun-tahun sampai kayak saya sebutinnya kayak insert, terus tilet kayak gitu-gitu. Itu kan sampai terkenal lah, ibu-ibu juga jadi makanan mereka sehari-hari gitu. Nah maksudnya tuh kenapa sih Bu? Padahal itu kan juga banyak pasti hoax-nya, nggak benernya, gitu-gitunya. Tapi tetap ada dan emang karena regulasi pemerintah yang belum kuat, terus juga dominasi mereka keuangan juga yang besar, itu yang bisa mempengaruhi akhirnya kebijakan itu nggak bisa diterapin dulu nih ke mereka-mereka yang emang punya kuasa di situ. Itu sih Bu palingnya. Oke. Terima kasih Rivaldi. Jadi intinya balik lagi, ini masalah ekonomi politik media. Jadi kembali ke masalah ekonomi, masalah rating. Jadi suka nggak suka, masyarakat kita sampai hari ini memang masih menjadikan media sebagai sarana hiburan. Gitu, karena memang apa yang ada di media itu memang nggak semuanya sesuai dengan yang kita mau ya. Jadi beberapa riset misalkan dari mahasiswa kami gitu ya, misalnya kita nanya kuesioner ke petani gitu ya, ini kita kembalinya ke petani ya. Itu mereka nggak nemu di mana di media-media mainstream, nggak nemu, jadi nggak ketemu gitu ya. Nah sedangkan padahal kan fungsi media itu kan ada macam-macam ya, informasi ya, untuk persuasi, ada untuk entertain. Nah kita tuh masih ada di entertain. Pernah riset beberapa waktu tahun lalu lah ya, nunjukin bahwa memang kita ini memang ada di zona euforia, masyarakat kita itu masih menjadikan hiburan ya, entertainment itu jauh di segala hal yang lainnya. Karena kenapa? Itu bicara soal rating. Rating itu bicara soal iklan, pemasang iklan. Jadi sepanjang itu bisa datengin uang, menguntungkan untuk bisa membuat sebuah media terus berdiri, itu yang akan terus menjadi istilahnya mendapatkan tempat gitu. KPI mungkin nggak bisa bergerak banyak ketika memang masyarakat kita suka gitu. Kita mau protes sinetron misalkan, kenyataannya banyak orang yang nonton gitu. Artinya apa? Berarti kita harus masuk creativity kita gitu. Dulu kan pernah ada ya sinetron-sinetron yang mendidik seperti Sidul, misalkan ya Keluarga Cemara gitu ya. Dulu mungkin zaman-zaman saya kecil ada Unyil, walaupun sekarang jadi laptop si Unyil, sebenarnya bisa gitu kalau kita mau gitu melakukan itu. Pertanyaannya, ada yang mau nggak gitu? Karena memang nggak mudah gitu bersaing dengan media-media mainstream gitu. Karena saya merasakan sendiri ya, contohnya bagaimana mengelola IPB TV gitu ya. Kita udah sesuai dengan semua nih yang diajarin di tanggung jawab jurnalis pembangunan, itu kita lakukan semuanya gitu.
Tapi memang orang masih mencari YouTube itu bukan untuk edukasi, tapi untuk hiburan. Jadi memang kita harus cari nih gimana caranya edutainment ya. Terus juga kita harus perlu ada kolaborasi orang yang dia jadi katakanlah pusat perhatian ya, atau selebritis gitu ya, untuk dia juga mau menggaungkan konten-konten yang sifatnya edukatif gitu. Dan itu kan bukan proses yang mudah ya, karena nggak semua orang punya jiwa ke arah sana gitu, jiwa yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena orang sekarang yang lebih dipentingin adalah soal ekonomi. Lagi-lagi soal ekonomi, karena bagaimanapun untuk bisa menghidupkan media itu butuh biaya yang besar gitu. Jadi PR-nya tuh sebenarnya ada di kita semua, termasuk teman-teman ini gitu. Semakin dia nggak ditonton, akan semakin ditinggalkan. Nah, permasalahannya memang masih banyak yang nonton gitu, Rivaldi. Jadi makanya kitanya berani nggak head to head untuk bisa ikut di pertempuran itu gitu. Karena rating yang megang siapa? AC Nielsen. AC Nielsen itu kan dia titik-titik daerah ya, ada beberapa. Walaupun sampai detik ini kita nggak pernah tahu daerahnya daerah apa. Nggak pernah diinformasikan bahwa lokasi kita adalah kota A, enggak. Kita nggak pernah tahu. Tapi selalu AC Nielsen dijadikan patokan utama sampai hari ini untuk para iklan-iklan itu. Termasuk kayak sekarang makin ke YouTube ya, pindah ke YouTube itu sama. Iklan juga pindah ke sana. Bahkan sekarang belum ada aturannya loh. Itu streaming itu belum ada aturannya. Makanya lebih konsisten lebih menentukan gitu, karena peran kita nih masyarakat khususnya keluarga tuh lebih harus dimintain keluarga gitu sih, Rivaldi. Jadi ujung-ujungnya adalah soal ekonomi gitu. Gimana, Rivaldi? Siap. Bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bisa. Silakan. Ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, silahkan. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Ini kalau nggak bertanya tandanya udah ngerti kali ya. Mudah-mudahan udah ngerti ya. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Atau saya yang coba tanya deh ya. Coba. Oke, ya. Oke, saya coba off video ya, karena saya lagi di kampus. Kayaknya mulai nggak beres nih jaringannya. Ya, Bu. Oke, ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba share screen cepat aja ya, supaya teman-teman bisa tahu intisari hari ini. Intinya adalah, ini judul besarnya, kita bicara soal literasi media dan tanggung jawab jurnalis pembangunan. Tadi ya, berbagai pertanyaan trigger dari teman-teman, ini arahnya semua ke sana. Jadi kondisi yang sekarang memang seperti itu ya, kita tahu bahwa banyak informasi yang jauh dari kebermanfaatan tapi dia banyak dikonsumsi. Artinya apa? Artinya kita yang harus bisa menghidupkan kembali dan bisa mengimplementasikan literasi media, dan kita harus jadi contoh jurnalis yang bertanggung jawab. Karena kan juga di sini nih, kalau teman-teman ingat, nah di sini di slide ini ada jurnalis profesional, ada jurnalis warga. Artinya apa? Kita semua masyarakat itu bisa jadi jurnalis gitu ya, sepanjang kita melakukannya dengan kaidah-kaidah yang ada gitu ya. Misalkan teman-teman jadi jurnalis di kampus ya, atau memanfaatkan media sosial yang teman-teman punya untuk menginformasikan sesuatu yang lebih bermanfaat, di sekitar kita ada apa yang perlu dibantu gitu ya. Jadi arahnya ke sini ya. Jadi jangan nunggu jadi jurnalis dulu untuk bisa mengimplementasikan ini. Pada dasarnya mulai dari sekarang kita udah bisa mengimplementasikan literasi-literasi ini ya. Nanti teman-teman bisa disimak lagi, ini banyak banget ya penjelasannya. Terus juga bicara soal hoax dan fake news ya, ini sangat relevan banget. Ini juga nanti tolong dibaca lagi. Sama tadi ya, ini intinya juga pokoknya semua hal harus bersinergi untuk bisa mencegah hoax ya.
Karena sampai sekarang ini masih jadi PR besar kita, apalagi di tengah pandemi sekarang gitu, informasi liar banget ya, bahkan kadang menyesatkan, ada yang bilang ini konspirasi dan sebagainya, itu kan bahaya ya, padahal ini nyata ada, sudah banyak korbannya loh gitu ya. Dan kita nih mahasiswa nih yang sudah belajar jurnalistik pembangunan, sudah belajar bab ini, adalah juga bagian untuk bisa mengimplementasikan aspek-aspek penting ini, bahwa kita harus juga bisa menggunakan setidaknya media-media sosial kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Entah mau mendorong itu ke arah apakah watchman function kah ya, atau policy function atau teaching function gitu. Jadi jangan nunggu lulus dulu ya, dan jangan nunggu sudah jadi wartawan gitu, karena kita sendiri adalah warga yang punya tanggung jawab untuk bisa menginformasikan hal-hal yang berguna. Setidaknya dari keluarga kita terdekat dulu aja. Perang terbesar kalau menurut saya ya, itu adalah WhatsApp grup keluarga besar ya, apalagi kalau deket-deket Pilpres, sampai sekarang juga masih bawa-bawa, itu yang paling PR banget tuh. Tapi jangan pernah nyerah gitu ya, untuk kita terus menginformasikan sesuatu yang baik tuh kayak gini loh gitu. Jadi jangan bosan, dan lagi-lagi setidaknya teman-teman sekarang nggak ada lagi yang dengan mudah menerima informasi terus langsung share tanpa dikonfirmasi ya. Jadi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini tidak ada pertanyaan, tandanya sudah paham ya. Dan teman-teman siap-siap ya untuk untuk kuis ya setelah ini. Makanya nanti saya tutup setelah ini. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita ketemu sekali lagi sebelum ujian, sebelum UTS.